Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi pelajaran kelas 11 kimia, yaitu termokimia. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang panas dari reaksi kimia. Sebelum belajar lebih lanjut, kita akan mengenal yang namanya sistem dan lingkungan. Sistem itu adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian kita. Misalnya, seperti kita sedang mereaksikan sesuatu, maka apa yang kita reaksikan itu disebut dengan sistem. Sedangkan segala sesuatu yang berada di sekitar sistem, berada di luar sistem, itu disebut dengan lingkungan. Kemudian, pertukaran energi yang terjadi, kita mengenalnya sebagai kalor atau Ki. Dan selanjutnya kita mengenalnya sebagai entalpi atau delta H. Ada 3 jenis sistem, yaitu yang pertama sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Yang pertama, sistem terbuka adalah sistem yang dapat mengalami pertukaran materi dan energi dengan lingkungan. Contohnya, air panas yang kita masukkan ke dalam gelas yang terbuka. Lambat laun, air tersebut akan dingin karena terjadi pertukaran energi. Dan materi juga dapat masuk ke dalam sistem. Misalnya ketika gelas terbuka, tiba-tiba lalat masuk atau benda-benda lain masuk. Dan yang kedua, sistem tertutup. Sistem yang dapat mengalami pertukaran energi, tetapi tidak mengalami pertukaran materi dengan lingkungan. Contohnya, botol yang berisi susu panas dan tertutup. Dalam beberapa jam kemudian, susu tersebut akan menjadi dingin karena dapat terjadi pertukaran energi dengan lingkungan, sedangkan materi tidak dapat karena botolnya tertutup. Nah, yang ketiga, sistem terisolasi. Tidak dapat mengalami pertukaran materi dan energi dengan lingkungan. Contohnya, seperti termos panas. Termos air panas, ketika kita masukkan air panas, maka untuk 1-2 hari ke depan airnya akan tetap panas, artinya tidak terjadi pertukaran energi dari dalam botol ke luar botol, maka suhunya akan sama. Di dalam termokimia ada 2 jenis reaksi, yaitu reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Reaksi eksoterm sebagai reaksi yang membebaskan kalor, dan reaksi endoterm sebagai reaksi yang menyerap kalor. Dalam reaksi eksoterm, sistem itu akan melepaskan kalor ke lingkungan, sedangkan di reaksi endoterm, sistem akan menyerap kalor dari lingkungan. Perubahan entalpi itu selisih antara entalpi produk dengan entalpi reaksi. Ingat, entalpi itu bahasa lain dari kalor. Reaksi eksoterm itu entalpinya bertanda negatif, sedangkan reaksi endoterm perubahan entalpinya itu bertanda positif. Reaksi endoterm bertanda positif karena kita lihat reaktan itu memiliki entalpi yang lebih rendah dibandingkan produk. Karena tadi dalam reaksi endoterm energi itu diserap oleh sistem dari lingkungan. Hal ini menyebabkan entalpi produk lebih tinggi dibandingkan reaktan. Maka perubahan entalpinya H produk dikurangi H reaktan itu nilainya lebih besar dari 0. Sedangkan untuk reaksi eksoterm, perubahan entalpinya bertanda negatif karena energi reaktan itu lebih tinggi dibandingkan energi produk. Karena dalam reaksi eksoterm, sistem melepaskan kalor ke lingkungan. Hal ini menyebabkan energi atau entalpi produk menjadi lebih rendah dibandingkan reaktan, sehingga perubahan entalpinya H produk dikurangi H reaktan lebih kecil dari 0. Kemudian kita belajar persamaan termokimia. Persamaan termokimia, apa bedanya dengan persamaan reaksi biasa? Persamaan termokimia adalah reaksi yang mengikutsertakan perubahan entalpinya. Jadi di belakang persamaan reaksi ada tambahan nilai entalpinya. Contohnya seperti ini. Ada 3 jenis perubahan entalpi molar. Yang pertama, entalpi
pembentukan standar atau delta H0F. Yang kedua adalah entalpi peruraian standar atau delta HD. Dan yang terakhir ada entalpi pembakaran standar atau delta H0C. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.